Sahabat, cepat ataupun lambat, siapapun yang berani berbuat jahat atau menyakiti jiwa-jiwa terpilih dengan garis tangan bulan sabit dan M akan menerima balasannya. Semakin kamu sakit hati, semakin sakit juga balasannya. Semakin berat nilai pengorbananmu, semakin berat juga balasan yang akan dirasakannya. Dalam spiritual, ada satu prinsip yang tidak disadari banyak orang. Apa yang kamu berikan akan kembali kepadamu. Inilah yang sering disebut sebagai hukum sebab akibat atau karma. Bagi sebagian orang, karma mungkin terasa seperti konsep yang abstrak. Namun bagi mereka yang memiliki kepekaan energi tinggi, seperti para jiwa terpilih dengan garis tangan bulan sabit atau huruf M, energi karma bekerja dengan cara yang lebih cepat dan mengerikan. Orang-orang dengan tanda ini dikenal memiliki hati yang dalam, empati yang kuat, dan energi batin yang sensitif. Mereka bukan hanya merasakan, tetapi juga memancarkan energi yang kuat ke sekitar mereka. Karena hal itulah ketika mereka disakiti, yang terjadi bukan hanya luka, tetapi juga ketidakseimbangan energi yang pada akhirnya akan kembali kepada pelakunya. Dalam pembahasan ini, kita akan mengupas 7 bentuk karma atau konsekuensi nyata dalam hidup bagi mereka yang menyakiti jiwa terpilih dengan garis tangan bulan sabit dan M, atau orang-orang dengan energi yang sensitif. Karma yang pertama, kehilangan kedamaian batin. Orang yang menyakiti orang lain, terutama yang tulus, sering tidak langsung merasakan dampaknya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, muncul sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ada kegelisahan batin. Mereka yang menyakiti mungkin akan terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi dari dalam, pikiran mereka tidak tenang. Hati mereka gelisah dan sulit merasakan damai. Ini terjadi karena secara tidak sadar mereka membawa beban energi dari tindakan mereka. Kenapa ini bisa terjadi? Karena menyakiti seseorang yang tulus akan menciptakan konflik dalam diri sendiri antara apa yang dilakukan dan apa yang sebenar-benarnya. Pesan spiritual, kedamaian tidak bisa dibeli atau dipalsukan. Ia hanya datang dari hati yang bersih. Karma yang kedua, kehilangan orang-orang baik dalam hidupnya. Salah satu karma paling nyata, yaitu kehilangan orang-orang yang tulus. Orang yang menyakiti orang baik sering menganggap kebaikan sebagai hal biasa, tidak menghargai hubungan, dan baru menyadari ketika semuanya sudah hilang. Setelah itu mereka mungkin bertemu banyak orang, tetapi tidak lagi menemukan ketulusan yang sama. Itulah yang terjadi karena kesempatan tidak selalu datang dalam 2 kali. Pesan penting, ketika kamu kehilangan orang yang benar-benar peduli, kamu kehilangan sesuatu yang tidak mudah digantikan. Karma yang ketiga, hidup dipenuhi hubungan yang tidak sehat. Energi yang kita keluarkan akan menarik energi yang serupa. Orang-orang yang terbiasa menyakiti atau meremehkan orang lain akan cenderung bertemu dengan orang yang manipulatif, masuk dalam hubungan yang penuh konflik, dan mengalami pola yang sama secara berulang. Apa yang akan terjadi? Mereka akan mulai merasakan apa yang dulu mereka lakukan kepada orang lain. Ini bukan kebetulan,
Ini adalah bentuk pembelajaran dari kehidupan. Pesan spiritualnya, apa yang kamu tanam dalam hubungan, itulah yang akan kamu tuai. Karma yang keempat, kehilangan kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan adalah sesuatu yang sulit dibangun dan mudah dihancurkan. Orang yang menyakiti orang lain, terutama tanpa penyesalan, akan sulit dipercaya, diragukan niatnya, dan dijauhi secara perlahan. Meskipun tidak semua orang tahu apa yang mereka lakukan, energi itu akan tetap terasa. Kenapa ini bisa terjadi? Karena manusia bisa merasakan ketulusan dan juga kepalsuan. Sekali kepercayaan rusak, tidak semua orang mau memberi kesempatan kedua. Karma kelima, kehilangan arah hidup. Ketika seseorang terus bertindak tanpa kesadaran, ia akan perlahan kehilangan koneksi dengan dirinya sendiri. Orang yang sering menyakiti orang lain bisa mengalami kebingungan dalam hidup, kehilangan dalam tujuan, dan merasa kosong meskipun terlihat berhasil. Mengapa ini terjadi? Karena mereka menjauh dari nilai-nilai kebenaran dalam diri. Pesan spiritualnya, arah hidup datang dari hati yang selaras, bukan dari ego. Karma yang keenam, energi negatif kembali dalam bentuk masalah hidup. Banyak orang tidak menyadari bahwa energi negatif tidak hilang. Ia hanya berubah bentuk. Orang yang menyakiti orang lain bisa mengalami masalah yang datang secara bertubi-tubi, kesulitan yang terasa tidak ada habisnya, dan hambatan dalam berbagai aspek hidup. Apakah ini hukuman? Tidak, ini adalah proses keseimbangan. Pesan pentingnya, setiap tindakan memiliki konsekuensi. Karma ketujuh, penyesalan yang datang terlambat. Ini adalah karma yang paling menyakitkan. Karena pada akhirnya banyak orang menyadari kesalahan mereka, tetapi sudah terlambat. Mereka mengingat apa yang telah dilakukan, menyadari siapa yang telah mereka sakiti, dan ingin memperbaiki, tetapi tidak punya kesempatan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kesadaran seringkali datang setelah kehilangan. Pesan spiritualnya, jangan menunggu kehilangan untuk menghargai. Penting untuk dipahami bahwa karma bukan sesuatu yang menyeramkan. Ia bukan tentang balas dendam. Karma adalah cermin dari tindakan kita sendiri. Jika kita memberi kebaikan, kita akan menerima kebaikan. Jika kita menyebarkan luka, kita akan belajar melalui luka. Jika kamu adalah seseorang yang pernah disakiti, jangan fokus pada balasan. Jangan berharap karma datang dengan cara tertentu. Fokuslah pada menyembuhkan diri, pada menjaga energi, dan melanjutkan hidup. Karena seringkali kehidupan sudah memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Hidup bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga dampaknya pada orang lain. Setiap kata, setiap tindakan, setiap niat, semuanya memiliki energi. Dan energi itu akan selalu kembali. Selamat menempa jiwa dan terus semangat.